Koneksi antar materi modul 2.1. Calon guru penggerak angkatan 11, Afufu Rindawati. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki 3 aspek sebagai berikut. 1. Kesiapan belajar. 2. Minat belajar. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting untuk murid dalam terlibat aktif pada proses pembelajaran. Profil belajar murid, lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview, dan melakukan refleksi terhadap praktik baik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai asesmen formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah murid-murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Terkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan 2.1 melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovasi untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid.
Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid harus dibuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.